Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jumpa lagi dengan saya Ratnawati pada mata kuliah penerjemahan. Tak terasa ya, kita sudah memasuki ke pertemuan 4. Pada pertemuan 3, kita telah membahas tentang permasalahan dan kesulitan apa saja sih yang ada pada penerjemahan. Nah, setelah kita mengenal beberapa metode, teknik, proses, dan kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan, di sini pada pertemuan keempat saya akan membahas tentang langkah-langkah apa saja sih yang ada pada penerjemahan, atau langkah apa sih yang perlu kita tempuh dalam proses menerjemahkan. Saya mengambil dari sebuah buku A Survey of Translation Theory oleh Beth Gate. Jadi dalam buku tersebut menyebutkan ada beberapa tahapan yang berjumlah 7 tahapan dalam langkah-langkah menerjemahkan atau langkah yang pertama yaitu tuning atau penjajakan. Jadi pertama, sebelum kita melakukan penerjemahan, terlebih dahulu penerjemah atau kita harus melakukan penjajakan konteks bahasa sumber. Misalnya, tema dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Jika teks dari bahasa sumber termasuk dalam bidang khusus misalkan, maka langkah yang dilakukan oleh penerjemah adalah memiliki pengetahuan tematis terhadap teks bahasa sumber tersebut. Lalu, aspek lain yang perlu diperhatikan pada tahap tuning ini adalah istilah-istilah khusus dalam bahasa sumber. Jadi, pada tahap ini nih, sebelum kegiatan penerjemahan dilakukan, kita sebagai penerjemah menandai terlebih dahulu istilah-istilah teknis, definisi, lalu dicari dalam bahasa sasaran. Jadi ketika ada teks dalam bahasa sumber tersebut, sebelum kita terjemahkan ke dalam teks bahasa sasaran, sebelum kita melakukan dan memulai proses penerjemahan tersebut, kita tandai terlebih dahulu apa yang menjadi istilah-istilah teknis atau beberapa istilah yang memang sulit ketika akan kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Langkah yang kedua adalah analisis. Di sini dalam tahap menganalisis, jadi isi pesan pada bahasa sumber secara gramatikal dan semantik atau dalam maknanya. Pada tahap ini penerjemah menganalisis atau memeriksa struktur kalimat yang rumit. Jika ditemukan kalimat rumit tersebut ya, jadi harus memeriksa struktur kalimat terlebih dahulu. Dan struktur kalimat bahasa sumber dipecah-pecah menjadi satuan-satuan gramatikal berstruktur kalimat dasar, kata-kata dan frasa dengan tujuan menangkap makna yang ada. Jadi pada tahap analisis ini, setelah tadi kita pada tahap tuning memisah-misahkan bahasa sesuai dengan tema, teknis dan sebagainya, tahap analisis ini kita terjemahkan terlebih dahulu, memeriksa berdasarkan struktur kalimat gramatiknya, dan nanti kita artikan dari segi semantiknya atau dari memaknai arti dari bahasa tersebut. Langkah yang ketiga adalah understanding atau pemahaman. Dalam tahap pemahaman di sini, tahap pembacaan dan pemahaman teks bahasa sumber ya. Dalam tahap ini kita sebagai penerjemah harus menguraikan tiap-tiap kalimat dalam bahasa sumbernya ke dalam satuan-satuan berupa kata-kata atau frasa-frasa. Kemudian menentukan hubungan sintaksis antara berbagai unsur kalimat tersebut. Kemudian menentukan hubungan sintaksis atau kalimat antara unsur-unsur kalimat tersebut disusun dengan rapi. Dalam tahap ini
metode penerjemahan yang dapat digunakan adalah model dalam tahap ini. Metode penerjemahan yang dapat digunakan dalam langkah understanding, membantu langkah pemahaman ini, yaitu model modulasi, generatif, dan integral sesuai dengan metode dan model yang pernah kita pelajari sebelumnya. Langkah keempat adalah peristilahan. Dalam tahap peristilahan ini atau terminologi ini, penerjemah atau kita sebagai penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran, terutama berfokus pada menemukan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang tepat. Di sini kita melihat ungkapan-ungkapan dan istilah yang cermat dan selaras dalam bahasa sasaran. Jadi kata yang penerjemah gunakan di sini jangan sampai menyesatkan atau di sini menertawakan atau menyinggung perasaan pengguna bahasa sasaran. Jadi ketika ada beberapa peristilahan atau dalam ketika kita menerjemahkan kesulitan-kesulitan penerjemahan, ada istilah metafora, ada istilah yang berhubungan dengan gaya bahasa, peribahasa, majas, babasan. Jadi ketika kita menerjemahkan dalam langkah ini, kita jangan sampai membuat bahasa sasaran atau orang yang memiliki bahasa sasaran tersebut merasa tersinggung atau menyesatkan peribahasa tersebut untuk tidak salah diartikannya. Seperti itu dalam peristilahan ya. Jadi kita harus berfokus untuk menemukan istilah-istilah yang memang persamaannya apa sih? Kalau kita misalkan dalam bahasa sumber akan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi jangan sampai kita membuat arti dari kata tersebut itu membuat tersesat dalam menerjemahkannya. Tahap 5 adalah perakitan atau restrukturing. Jadi dalam tahap ini seorang penerjemah, ya, kita ini selaku penerjemah menyusun kembali semua yang sudah dirancang. Semua yang sudah kita rancang disusun kembali, disesuaikan dan diselaraskan dengan bahasa sasaran. Jadi penerjemah di sini diharapkan untuk mengikuti gaya bahasa pengarang atau ketika kita sebagai penerjemah nih akan menerjemahkan suatu naskah dari teks sumber ke teks sasaran. Jadi di sini diharapkan kita harus mengikuti gaya bahasa pengarang tersebut. Jadi gaya bahasa pengarang dari setiap karangan yang mereka buat tersebut jangan sampai ciri si pengarang tersebut tuh hilang ketika kita terjemahkan. Jadi kita harus hati-hati ya. Selain kita mengartikan teksnya, mengalih bahasakan teks dari teks sumber ke teks sasaran, kita juga harus tetap mempertahankan ciri atau culture dari teks sumber ke teks sasaran tersebut supaya amanat atau pesannya itu tersampaikan. Langkah yang keenam adalah checking atau pengecekan kembali ya. Dalam tahap ini kita selaku penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft pertama. Jadi kita menandai kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian terjemahan. Jadi teks-teks yang tadi kita sudah terjemahkan kita cek kembali dengan cara menandainya. Dalam mengecek terjemahan di sini ada dua model penerjemahan yang dianjurkan, yaitu yang pertama model normatif dan model pengecekan 3 tahap. Pengecekan ini sesuai dengan tujuannya untuk menilai baik tidaknya terjemahan tersebut atau hasil terjemahan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk penerjemahan normatif. Lalu yang kedua, model pengecekan 3 tahap di sini dilakukan dengan menilai
apakah terjemahan tersebut sudah lurus, sudah menyampaikan makna yang dimaksud atau belum. Jadi untuk pengecekan 3 tahap di sini kita harus mengecek kembali penyampaian atau hasil penyampaian dari teks yang sudah kita. Yang selanjutnya adalah discussion, yang ketujuh ya, atau pembicaraan, berdiskusi. Jadi di sini seorang penerjemah mendiskusikan dengan orang lain mengenai hasil terjemahannya. Jadi harus ada reviewer untuk kita ajak diskusi dalam menerjemahkan di sini. Baik menyangkut isi maupun menyangkut bahasa terjemahannya. Jadi dalam hal ini disarankan untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang. Ketika kita sebagai penerjemah, kita harus mempunyai partner sebagai reviewer dalam beberapa ahli bahasa sumber beberapa ahli bahasa sasaran yang akan kita terjemahkan. Jadi jangan banyak-banyak orang dalam tahap discussion ini gitu. Jadi cukup 1 orang sebagai reviewer yang dianggap ahli dalam teks bahasa sasaran, supaya tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan teks bahasa dalam sasaran yang akan kita terjemahkan. Ini dilakukan untuk menghindari perusakan dengan terlalu banyak masukan yang membuat bingung. Jadi ini untuk memperkuat hasil dari terjemahan yang teks yang telah diterjemahkan oleh kita dari teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Langkah-langkah penerjemahan ini kita padu-padankan dengan proses, teknik, metode, dan kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan. Jadi nanti teman-teman untuk turun ke lapangan atau pengambilan proyek penelitian dalam pengambilan data korpus yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya oleh Pak Asrul, nanti teman-teman harus menyesuaikan apa yang sudah dibahas dalam teori, konsep, metode, langkah, proses, dan kesulitan-kesulitan penerjemahan kita sesuaikan dengan apa yang telah kita dapatkan pada setiap pertemuannya. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar berupa nama, NIM, prodi, dan asal universitas beserta komentar atau pertanyaan yang akan teman-teman sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.